Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Yanda. Sebelum melanjutkan video, jangan lupa tekan tombol merah subscribe channel ini dan dukung channel ini agar dapat berkembang dan memberikan manfaat untuk yang lainnya. Selamat belajar. Halo, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga hari ini kalian tetap semangat dan dalam keadaan sehat walafiat. Baik, hari ini di pagi hari ini kita akan belajar tentang IPA, yaitu cara melestarikan tumbuhan dan hewan yang ada di Indonesia. Simak video berikut ini ya. Indonesia memiliki sumber daya alam hayati yang sangat melimpah. Sekitar 30% dari jenis hewan dan tumbuhan yang ada di bumi berada di Indonesia. Seiring dengan perkembangan zaman, banyak jenis-jenis hewan dan tumbuhan baru ditemukan. Akan tetapi, juga ada ratusan bahkan ribuan jenis hewan dan tumbuhan yang terancam punah, bahkan mengalami kepunahan. Ancaman terhadap kepunahan hewan dan tumbuhan langka sangat memprihatinkan. Ada dua faktor yang menyebabkan makhluk hidup terancam punah, yaitu pertama faktor alam. Contoh faktor alam antara lain sulit beradaptasi dengan lingkungan, memiliki tingkat perkembangbiakan yang lambat, dan terjadi bencana alam. Yang kedua, faktor manusia. Banyak kegiatan manusia yang dapat menyebabkan kepunahan hewan dan tumbuhan. Contohnya, penebangan dan pembakaran hutan, perburuan liar, eksploitasi secara berlebihan, dan pembuangan sampah atau limbah ke alam. Berikut beberapa contoh hewan dan tumbuhan yang tergolong langka. Hewan langka. Hewan langka adalah berbagai jenis hewan yang keberadaannya sulit ditemui di alam bebas, jumlahnya terbatas, dan hanya hidup di suatu daerah tertentu. Hewan dapat dikatakan langka disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Berikut contoh hewan yang tergolong langka dan bahkan terancam punah. Burung cendrawasih. Burung cendrawasih hanya ditemukan di Papua. Bulu burung cendrawasih sangat indah sehingga dijuluki burung surga. Oleh karena itu, burung cendrawasih banyak diburu dan menjadi langka. Badak bercula satu. Badak bercula satu ini hidup di ujung kulon Banten. Sesuai dengan namanya, badak ini memiliki satu cula di atas hidungnya. Populasi badak bercula satu semakin menurun karena banyaknya perburuan liar. Biasanya, para pemburu mengambil cula badak untuk dijadikan bahan obat. Orang-utan. Orang-utan adalah spesies yang terancam punah karena jumlahnya di alam bebas semakin berkurang. Berkurangnya jumlah orang-utan disebabkan perburuan liar dan kerusakan habitat akibat pembukaan lahan hutan untuk pemukiman dan perkebunan. Komodo. Komodo adalah kadal terbesar di dunia sehingga sering disebut kadal raksasa. Komodo hanya hidup di Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur. Keberadaan komodo terancam punah. Menurunnya populasi komodo disebabkan karena perburuan liar, perubahan lingkungan, dan berkurangnya sumber makanan. Harimau Sumatera. Harimau Sumatera merupakan jenis harimau terakhir yang masih hidup di Indonesia. Harimau Sumatera terus diburu karena meningkatnya permintaan bagian tubuhnya. Kulit harimau banyak dimanfaatkan untuk berbagai keperluan seperti tas, sepatu,
ataupun bahan pakaian. Harimau Sumatera akan punah jika terus diburu. Tumbuhan langka. Seperti halnya hewan, tumbuhan juga dapat menjadi langka dan mendekati kepunahan apabila jumlahnya di alam bebas sangat sedikit. Berikut contoh tumbuhan langka di Indonesia. Rafflesia arnoldi. Bunga Rafflesia arnoldi terdapat di hutan-hutan Sumatera dan sebagian Kalimantan. Bunga ini hidup parasit di tumbuhan menjalar. Kuncup bunga ini dapat dijadikan obat sehingga sering dijarah. Amorphophallus titanium. Amorphophallus titanium merupakan tumbuhan dengan bunga terbesar di dunia. Bunganya mengeluarkan bau seperti bangkai, sehingga dinamakan bunga bangkai. Bunga ini termasuk langka dan dilindungi pemerintah. Tempat hidupnya secara alami di Sumatera. Kantong semar. Tumbuhan kantong semar jarang ditemukan. Tumbuhan ini tumbuh di daerah yang kekurangan unsur nitrogen. Hutan di Tangkuban Perahu, Jawa Barat merupakan salah satu tempat hidup kantong semar. Manusia sering mengambil kantong semar secara langsung dari hutan untuk diperjualbelikan. Cendana. Tumbuhan cendana banyak ditemukan di Nusa Tenggara Timur. Tumbuhan ini digunakan sebagai rempah-rempah dan sebagai pengharum. Keberadaannya kini langka dan harganya menjadi mahal. Aquilaria. Aquilaria merupakan tumbuhan penghasil kayu gaharu. Gaharu memiliki kandungan kadar damar yang wangi sehingga dijuluki emas beraroma dari hutan. Tempat hidupnya di hutan pedalaman Kalimantan. Harga jual tumbuhan ini mahal sehingga banyak diburu orang. Keberadaannya sekarang sangat mengkhawatirkan dan terancam punah. Apa saja yang dapat kita lakukan sebagai upaya pelestarian hewan dan tumbuhan? Usaha pelestarian hewan dan tumbuhan dapat dilakukan melalui dua cara. Pertama, pelestarian in situ. Pelestarian in situ adalah pelestarian yang dilakukan pada tempat asli hewan atau tumbuhan tersebut berada. Contoh pelestarian in situ antara lain Suaka Marga Satwa, Hutan Lindung, dan Taman Nasional. Suaka Marga Satwa merupakan kawasan yang melindungi hewan. Hutan Lindung merupakan kawasan yang bertujuan untuk melindungi tumbuhan. Adapun Taman Nasional merupakan kawasan yang melindungi hewan dan tumbuhan. Kedua, pelestarian ex situ. Pelestarian ex situ adalah pelestarian yang dilakukan di luar tempat tinggal aslinya. Hal itu dilakukan karena hewan dan tumbuhan kehilangan tempat tinggal aslinya. Selain itu, pelestarian ex situ dilakukan sebagai upaya rehabilitasi, penangkaran, dan pembiakan hewan maupun tumbuhan langka. Contoh pelestarian ex situ antara lain kebun botani, taman safari, kebun binatang, dan penangkaran. Untuk pelajaran pada hari ini Yanda cukupkan. Kita bertemu lagi di video yang selanjutnya. Kurang lebihnya Yanda mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.